seperti Edis, ya kan begitu. Ada datanya, jadi tidak seperti yang Anda ini. Diskusinya terbuang-buang waktu, nggak ada isinya, benar. Tuh jadi, waduh, ini malah menuhankan Edis. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuka sebuah video di mana video ini mengasahkan perdebatan Aghisuma, dan ada yang lucu ini, ada seorang baru saja mualaf ya lalu mendebat Kristen-Kristen yang lain, dan lucu gitu. Aghisuma sampai terpinggal-pinggal mendengarkannya. Baik kamu simak, demikian videonya. Dapatkan kemudian pengikut ya nggak lagi mencari yang tidak menyembah Tuhan. Ngapain wong dia udah jatuh bersama dengan kita, sama-sama tidak menyembah Tuhan kok. Mereka sudah menjadi hamba, tidak lagi menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi anak-anak Tuhan. Untuk apa lagi dicobai? Untuk apa lagi digoda? Wong kita sudah satu kelompok. Ada nggak yang melihat tadi tuh bagaimana seorang yang pakai kopiah antum mengakui bahwa mereka menyembah roh, di mana roh dan juga iblis itu adalah sama-sama roh. Hakikat roh adalah roh. Tuhan mereka roh katanya. Apa hakikat roh? Ya roh. Iblis juga roh. Ya, hakikat roh apa? Ya roh. Berarti iblis hakikatnya roh, sembahan mereka juga hakikatnya itu. Jadi mereka nggak digoda lagi. Siapa yang mau menggodanya? Gak ada yang bisa menggoda, tidak ada lagi yang mau menggoda. Untuk apa? Yang digoda itu adalah yang belum jatuh kepada penyembahan selain daripada pencipta langit dan bumi. Nah, yang masih menyembah kepada pencipta langit dan bumi itulah yang digoda. Itulah yang digoda. Apa buktinya kemudian ketika secara ilmu kejiwaan nampak bagi kita orang yang waras ini, orang-orang yang pernah belajar ilmu kejiwaan, nampak ketika kita tanya, coba kamu definisikan roh itu apa? Roh adalah kaku, gak bisa bicara. Kenapa? Karena ketika mereka mendefinisikan roh, apa yang terjadi di sana? Roh adalah makhluk gaib. Berarti mereka menyembah makhluk gaib. Makhluk gaib. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gitu saudara. Kalau ada orang mengatakan kenapa umat Islam ini lengah terhadap itu, betul, lengah. Kenapa? Karena iblis itu konsentrasinya kepada umat Islam. Umat di luar Islam ngapain lagi? Udah masuk dalam karung kok, ini udah satu sub dengan mereka kok. Sama-sama bukan hamba Tuhan. Iblis itu hamba Tuhan enggak? Bukan. Mereka mengaku hamba Tuhan enggak? Enggak. Beda enggak? Sama. Ada di luar Tuhan tapi bukan hamba Tuhan, itu apa namanya? Ada di luar Tuhan tapi bukan Tuhan. Iblis. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus hamba Tuhan? Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba Tuhan. Sedangkan iblis bukan hamba Tuhan. Orang-orang ini hamba Tuhan atau bukan? Bukan.
Mereka ini hamba roh. Mereka menghambakan diri kepada roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk gaib. makhluk gaib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya tema ini sahabat-sahabat sekalian, yang disebut domba itu hanyalah Bani Israel, keturunan Yakub, cucu daripada Nabi Ishak. Ya, sedangkan saudara-saudara Kristen ini bukan dari Bani Yakub. Siapakah di antara Kristen atau Yahudi yang domba? Dan siapakah di antara Kristen dan Yahudi adalah serigala? Silakan dipikirkan, silakan direnungkan. Ya, saya sapa dulu Gurunda ya. Mata lang. Selamat malam, mata lang. Dibuka mionya, mata lang. Mata lang, dibuka mionya. Waduh, malah ngopi. Ucil, selamat malam Ucil. Dibuka mionya Ucil. 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 Ustaz Santri. Ucil, dibuka mionya Ucil. Waduh. Ucil. Ini apa benar si Kiamat ini? Bukan. Assalamualaikum. Waalaikum. Siapa ini? Kiamat? Ya, Kiamat. Kiamat siapa ini? Perempuan atau laki-laki? Ah, itu dia. Aku berani atua sama saya? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki dong. Saya nggak kayak Oh, Muhammad. tuh suaranya kayak gitu, kayak domba kayak- tapi kayak mirip suara serigala. dong kok. Takut nge-mute. Iya, jangan menghujat ya. Ku tendang kau. Iya, kalau menghujat ku tendang kau. Iya. Beliau ini DPO Bang Arif. DPO, beliau ini DPO. DPO. Iya, ku tendang Jangan kau kalau menghujat. jangan dibiarkan, jangan dikasih ruang. Kalau berdiskusi DPO. dengan baik, ini berdiskusinya langsung menghujat. Saya tendang kau. Ya, Enggak, silakan, DPO Ustaz jangan Santri. dikasih ruang. Nanti DPO-nya lepas statusnya. Malah Enggak, kita Ustaz. ikut terseret nanti. Saya kira kiamat palsu Gurunda gitu. Karena banyak kiamat palsu banyak. DPO jangan dikasih. Kenapa? Pada saat beliau itu ditangkap, maka dia akan membawa siapa yang ditemaninya diskusi paling akhir ketika penangkapan, dan kemudian dia yang ada di Komel itu semua dipanggil untuk menjadi saksi. Ya itulah gaya-gaya orang kafir kan memang gitu Gurunda, naik ke atas assalamualaikum. Naik ke buka komal pakai pakai sorban, pakai peci, pakai kerudung. Antum. Waduh, antum semuanya. Waduh. Kalau muslim mana ada memakai kalung salib misalnya, nggak ada lah. Ish, najis terlalat jijiknya. terlili. Jijiknya. Jijiknya minta ampun. Iya. Menghayalkan aja nggak ada, apalagi mau melakukan. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum Ustaz. Oh, Islam Bang. Sarum. Islam, alhamdulillah Islam. Oh ya, ada yang mau Waalaikumsalam. disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mau sampaikan? Saya ingin mengucapkan saya berterima kasih dengan Ustaz Juma. Saya dengar dia punya ceramah memang cukup mantap, cukup bagus lah. Alhamdulillah. Saya cuma nonton. Saya nonton malam-malam. Makasih Bang. Itu Cuma bukan itu saja ceramah saya punya Bang. Itu ucapan. dia debat kami. Bukan ceramah. Ya. Nah, iyalah. Dari mana abangku Bang Sarom? Dari luar Indonesia kah? Dari Sabah. Ah, Malaysia kan? Dari Malaysia, ya? Ya, Malaysia. Allah. Ya, Malaysia. Iya. Iya Bang Sarom. Sudah Bang Sarom ya. Ini slot untuk teman-teman Kristen Bang Sarom ya. Ya, saya paham. Iya, makasih. Makasih yang atas Bang. Doa dan ucapannya Bang Makasih. ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Saya turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini apa nih Ustadz lami-lami, kenapa dia? Ucil, selamat malam Ucil. Dibuka mute-nya Ucil. Kalau enggak saya turunkan juga kau Ucil. Ucil. Ucil Ustaz Santri, saya turunkan ya. Kafir ini apa nyamar juga. Pakai nama-nama Islam semuanya. Ya biasa. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular itu maksudnya gimana itu ya? Iya, akalnya akal bulus gitu aja Gurunda. Tapi kalau di dalam Bible ular itu identik dengan iblis, gimana dong? Artinya bukan, apakah mungkin cerdik seperti iblis gitu maksudnya? Iya, ular naga identik dengan iblis. Iya, berarti mereka ini boleh diartikan disuruh cerdik seperti iblis gitu? Apakah begitu? Karena dia penyembah iblis. Lihat. Ya sama-sama iblis. Itu ajarannya kan memang seperti itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kok bisa? Kenapa nggak cerdik seperti rusa atau cerdik seperti kucing? Kenapa harus ular ya? Itu dalil misionaris ya Gurunda ya. Cerdik seperti ular. Bahaya itu. Karena ular itu identik dengan iblis. Iblis. Apa Gurunda? Sinyalnya Gurunda. Iya, sinyal saya putus-putus kan ya? Iya, kayaknya tadi ya. David, silakan David, dibuka dulu mute-nya David, sambil nunggu teman kursi yang lain. David. Ya, tertarik. Ya, silakan David, bertanya dulu ke Gurunda. Nanti aja lah, takut salah nanya. Nggak apa-apa. Tanya ke Kristenan, kenapa saya itu nyembah manusia, Gurunda, kan gitu kan? Soalnya kalau saya nanya mau belibet. Nggak apa-apa. Oh masih mualaf. Aku kita udah mualaf. David ini usia berapa David? 24 tahun. 64? 24. Oh, sudah kerja? Udah bang, udah. Apa? Kerja apa? Tiup drum? Niup trompet bang. Tiup drum. Ya udah kerja lah gitu. Masih tinggal sama orang tua? Masih. Kendalanya itu di situ. Berarti masih makan babi dong? Udah enggak, alhamdulillah. Wis. Buka kameranya, coba lihat mukanya dong. Open kamera, open cam, David. Nggak pakai baju, ntar. Aduh. Iya. Jangan pakai daster. Kalau kemarin itu Gurunda cuman pakai kolor. Iya, kayak Tuhannya. Iya. Tapi Jangan, sekarang tadi sore sebelum maghrib dari Ustaz Tata dia pakai sarung ternyata. Pakai kolor. Iya, pakai kolor doang David kemarin itu. Pakai celana pendek lah, celana pendek. Belum tahu akhlak berarti. Iya, belum tahu. Terus kakinya itu diangkat Gurunda gitu, belum tahu akhlak. Ya sambil lalu teman-teman ya yang Kristen, ini kok kayaknya Islam semua ini. Waduh, sudah saya del minta lagi naik. Mas tuh. Kalau berulang itu berarti penting itu, Bang. Iya.
Masjid Maulana ini kan Islam. Ntar dulu ya. Iya bin Yahya ini Islam. Muthalib kan Islam namanya, ini Muthalib ini. Apain? Mana lihat mukanya, ndak kentara mukanya. Itu guru. Gelap. Kamu hidup di mana? Di bumi atau di Pluto? Oh, Ini pakai lampu ayam Bang Juma. cucunya Pak Lamsen ini. Masih muda ya. Masya Allah. Orang mana? Orang Medan, orang Batak, orang mana? Orang Serang. Oh, korban. Orang tuanya korban dulunya. Korban. Iya. Terus dari mana? Kan orang Jawa itu pejuang, ngusir penjajah. Kenapa orang tuanya jadi ikut-ikutan jadi penjajah? Agama penjajah kan gitu. Sulit Serang itu di Jawa kan? Serang di Jawa, Serang. Banten, daerah Banten Bunda. Dekatnya itu. Dekat lah tuh. Datanglah ke Bang Handi. Bunda Rahma, sinyalnya Bunda Rahma. Putus-putus. Datang ke Bang Handi. Bang Andi mau di BSD katanya kan. Iya. Kalau dari Bandung jauh. Jauh. Berapa meter? Jauh kan, Banten sama Jawa Barat kan udah pisah. Oh gitu. Jaraknya itu berapa liter? Kurang tahu. Berapa liter, David? Pirang liter. Bawa drum. Oh, bawa drum. Bukan cucunya Pak Jero ini. Pak Jero. Pak Jero siapa? Cucunya si Tejo bukan? Oh, Sutejo. Ya. Jowo. Bukan cucunya. Bukan lah, Guru. Bukan ya. Di tempatmu ada jual ini burung merak? Enggak ada. Adanya burung puyuh. Telur itu mah telur puyuh. Jadi kapan mau sahadati ini? Kemarin udah semua gitu. Iya. Oh, berarti udah mulai sholat. Udah mulai sholat. Belajar mah udah Bang. Sudah sarungan Oh, tadi gitu. dia, Guru. Sudah sarungan dia, pakai sarung tadi. Alhamdulillah. Udah sunat belum? Udah. Sunat mah udah. Dari kecil. Enggak dari kecil-kecil banget sih. Ya syukurlah. Pantasan aja terbuka kepalanya mau belajar, ternyata nggak ketutup lagi sama kulub. Kan kebanyakan susah nerima Islam itu karena kepalanya masih tertutup. Iya. Kan kalau di Islam kan masuk tempat ibadah tuh kan harus bersih kan Bang Juma ya. Iya, nggak boleh. Makanya dalam kitabnya Yahudi tidak boleh orang yang tidak sunat itu masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, dianggap najis dan itu merusak kesucian Tuhan. Ya gimana David? Ada yang mau ditanyakan David, teman-teman moderator yang ada di bawah? Bagus Gurunda, Bunda Rahma yang kurang bagus, mungkin di jalan beliau. Teman-teman moderator yang di bawah, kalau ada komentar-komentar. Nah itu kan, iya. Namanya Islam tapi menghujat. Tolong diblokir aja teman-teman, dibisukan ya. Kayak ini Walid berdarah. Ini penggorok metong ini Zuma apa? Di anu ya teman-teman. Moderator yang ada di bawah dibisukan. Namanya Muslim semuanya.
Melvin lagi. David, Oi, coba kau nasihati ini si Gabrul ini. Kapan bisa sehat juga dia? Ada sehat-sehatnya dia. iya. Bang Juma lah, Bang Juma yang udah baik. Dirimu lah. Nggak apa-apa, nasihati dulu aku David, biar aku dengar dulu kayak mana Ayo latar David belakang nasihatin. kalau masuk mualaf kayak mana ceritanya? Kita nggak sanggup. Ya udah, yang kamu tahu aja kenapa dia menyembah makhluk kuburan bilang gitu. Apain kau orang yang keluar dari kubur merangkak keluar kau sembah bilang gitu. Izinkan dulu mandi kayak bersihkan diri. Disuruh beritakan Injil ke seluruh makhluk aja saya nggak sanggup, Bang Juma. Oh gitu. Iya. Maksudnya gini loh David, artinya perjalanannya sampai kau di titik seperti ini seperti apa, kan perlu juga sih kita dengar. Ya karena itu David ini kan kita malam ada di sini dengan Ustadz Tahta, kalau sore dengan Kang Dito. Dia sudah nggak percaya bahwa Tuhan itu manusia gitu, Gabriel. Apalagi dengar di Bang Juma tuh yang mana tuh? Tua anak apa ibu? Siapa yang melahirkan ya? Siapa yang Maria? Kupeluk kau kalau di sini kupeluk. Saya gitu ya. Kalau deket kupeluk kau. Masa Yesus yang melahirkan Maria? Iya juga kata saya. Masa Yesus yang menciptakan manusia itu kan? Coba otaknya Gabriel ini, coba luruskan. Yes. Coba lu luruskan Maria kupeluk kau. Yang nggak masuk akalnya di mana David? Masa Yesus melahirkan Maria? Coba. Yesus melahirkan Maria? Iya, itu ada yang ngejawab itu pas Bang Juma nanya tuh. Adalah Yesus menciptakan, iya, masa Yesus menciptakan bundanya gitu maksudnya. Iya, siapa yang melahirkan? Masa anak Maria lebih atau tua? Yesus? Anak lebih tua dari Yesus bundanya. Itu. Oh, David. David rupanya cerdas, otaknya berfungsi. Otaknya David masih sehat. Masa Yesus melahirkan Maria? Itu yang ngejawab berbalik atau gimana itu yang ngejawab? Yesus melahirkan Maria, udah sama. Kalau gitu pemahaman David ya nggak apa-apa lah, wajar lah kau jadi mualaf. Enggak, itu bukan pemahaman saya loh. Itu orang yang ngejawabnya loh. Nggak tahu sekte mananya. Kebetulan mungkin dia pun botol juga mengatakan Yesus melahirkan Maria. Iya kan, bukan saya itu, bukan. Terjadi perdebatan sama orang botol yang nggak mampu bernarasi. Yesus menciptakan Maria, maksud ada anak menciptakan ibunya kan gitu. Cobalah akalnya difungsikan lagi, Bril. Si Manunggalit. Iya, masukku gini. Penyebab dia apa kan gitunya? Gimana itu David? Hanya karena itu. Gimana itu? Ternyata pencipta menciptakan seorang manusia, lalu pencipta masuk ke dalam perutnya. Gimana itu? Lalu dia gimana? David gini David. David, aku mulu ganti lu cuma. Setelah mualaf kau David, kan kau mendalami lah ini kan, pingin tahu juga lah, nggak mungkin lah kau mualaf tanpa mencari tahu kan, karena sifat manusia kan pingin tahu, memang itu hakikat manusia, penasaran. Setelah kau di Islam David, apalah yang kau temukan hal yang luar biasa daripada Islam itu David? Akal lah pasti. Iya, akal juga. Cuman kan kebenaran itu kan didapatkan juga, kebenaran itu. Iya. Ada kebenaran di Islam gitulah ya. Maksudnya ringkas, terperinci gitu, ditanyain ke Tuhan tuh terperinci gitu, enggak Allah Tritunggal, enggak gitu. Hanya Allah aja. Kan simple gitu. Oh iya, berarti satu, pemahaman ketuhanan Islam lebih simpel daripada pemahaman ketuhanan Kristen, kan begitu, David? Iya, kan ditanyain tuh kan ibaratnya udah finish lah gitu.
Artinya gini, Masalah ketuhanannya. Tuhannya orang Islam Esa satu. Apalagi kan Yesus kan dimuliakan gitu. Kalau di Betul. dalam Islam nggak mati terkutuk. Di mana Yesus dimuliakan dalam Islam, David? Ada. Di Al-Quran, Pokoknya coba bawa Al-Quran, hadis, dan sirah. Kalau itu mah belum mendalamin kan, tapi kan kalau di itu kan Yesus kan disalib. Kalau di Al-Quran mana ada disalib, malah disumpahkan diangkat. Nggak ada dikutuk, nggak ada. Cuman di Kristen aja Tuhannya dikutuk, nggak ada, nggak ada. Kalau di Islam dimuliakan. Ya itu aja sih yang saya Yesus baru tahu lah. Saya mah kalau ngomong belibet-belibet takut salah. Udah benar, udah bagus. Gak usah khawatir. Apa-apa, David? Ngomong aja, nggak apa-apa. Kalaupun salah-salah dikit, nggak masalahnya itu. Namanya pun juga komal-komal debat. Salah-salah dikit biasanya itu. Jadi itu Iya, bukan kesimpulannya ahli debat ketuhanan juga orang gitu. Kristen ini, ketuhanan orang Kristen ini Yesus, Bapa, Roh Kudus ini jelimet ya, susah dicerna ya, David ya. Ya, Iya, itu yang karena buat dapat bingung. jelas itu. Sementara kalau ketuhanan Muslim kan gampang dia. Tuhan itu esa, namanya Allah. Kalau Kristen memang jelimet dia, beda-beda. Denom pun 40.000 dari mana-mana aja itu. Ada dari ujung kulon, ada dari mana, memang gitu. Tapi memang kami gitu. Kristen kan nggak segampang itu memahami ketuhanan Kristen. Sama seperti dia di Amsal 25 ayat 2. Memang begitu Allah itu. Kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Nggak gampang. Nggak seperti balik makan tahu goreng. Nggak ada itu di Kristen. Sama ketika saudara mengatakan bom-bom itu Tuhan. Terus Anda nggak bisa menjelaskan. Lantas alasannya, ya memang di Kristen itu ribet, susit, susit. Nggak bisa. Nggak bisa dijelaskan. Sulit sekali. Itu kan cuma ngakal-akalan aja karena nggak berdaya untuk menjelaskan Tuhan. Tuhan yang benar itu pasti selaras dengan akal sehat. Sama ketika ada orang mengatakan Tuhan itu bom-bom loh, itu jelmaan Tuhan loh itu. Orang semua akan berpikir mana bisa ya. Memang kamu nggak bisa menjelaskan karena konsep dalam Tuhan kami itu ribet, menjelimet. Harus kemudian punya Roh Kudus baru bisa menjelaskan. Itu cuma alasan klasik. Karena sejatinya Yesus itu makhluk. Bagaimana mungkin dia Tuhan sementara dia manusia? Orang Kristen ini yang melantiknya menjadi Tuhan. Kenapa dilantik Yesus itu menjadi Tuhan? Karena memang Romawi Yunani dari sejak zaman dulu penyembah roh-roh, menyembah dewa-dewa yang nusul jadi makhluk ke bumi. Sama seperti Krishna, seperti itu. Nah, kelebihannya Kristen karena Hindu tidak mengambil terjemahan agama Yahudi. Tetapi Kristen berani mengambil, sehingga ajaran yang sejatinya sama seperti ajaran Krishna itu terbungkus, tertolong karena dia selalu ketika tidak bisa lagi ngapa-ngapain kembali di dalam kitab Amsal lah, di dalam kitab ini. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kekristenan kitab-kitab itu nggak ada. Bagaimana coba bisa dijelaskan Tuhan itu Yesus? Bagaimana caranya mau dijelaskan? Sementara Yesus bukan Tuhan. Jelaskanlah sampai robek otakmu. Tak akan pernah bisa. Karena memang tidak bisa. Seibarat orang menjelaskan seekor ayam itu adalah sapi. Gimana ceritanya? Coba. Coba jelaskan. Suara saya putus-putus ya, Kang, Bang. Enggak, Gurunda, enggak. Oke, sip, lanjut. Coba jelaskan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan seekor sapi adalah ayam? Coba. Bisa enggak? Lari. Ini kebiasaan si Gabriel itu. Coba jelaskan bagaimana caranya seekor sapi adalah ayam. Coba
Jelaskan bagaimana seekor sapi ini adalah ayam. Kalau seekor sapi aja susah kalian untuk jelaskan bahwa itu adalah ayam, bagaimana Yesus yang adalah manusia bisa kalian jelaskan dia adalah Tuhan? Sesama makhluk aja nggak bisa. Ini adalah seekor cicak, padahal yang ditunjuk itu adalah kucing. Gimana? Apalagi ini pencipta langit dan bumi. Yang ditunjuk manusia Yesus, disangkanya pencipta langit dan bumi. Alamak. Bagaimana bisa diterima itu? Bisa diterima apabila akal dimatikan, baru bisa. Kalau masih menggunakan akal, bagaimana mungkin? Itu mustahil terjadi. Makanya teman-teman Kristen itu ribet menjelaskan konsep ketuhanannya ke kita, itu ribet. Sesama Kristen aja masih cakar-cakaran terkait dengan konsep Tuhan. Sulit itu, sulit. Kamu melihat ayam, terus kamu ingin mengajarkan orang lain, teman-teman, apa paman? Ini adalah kucing loh, bah. Sulit itu. Halo Juma. Halo juga. Ini mohon maaf ya, bukan saya. Dari tadi saya ikut ini diskusinya nggak ada yang berbobot. Boleh dengan saya bang, boleh diuji, angkat tema. Saya sebenarnya seorang Kristen, tapi setelah saya ikutin diskusi ini nggak ada yang berbobot, malah banyak candaannya. Ya udah, ayo kita dengan saya diskusinya serius. Silakan, angkat tema. Silakan. Kita bahas. Silakan. Saya hanya menyampaikan aja. Itu coba itu si Edis TV itu seru. Malah nggak berbobot. Walah, kamu yang nggak berbobot ternyata. Malah nggak berbobot. Bukan tidak berbobot. Kasihan rupanya kamu. Kau yang nggak. Cuma kasihan kalau seandainya punya diskusi seperti ini nggak ada sama sekali yang mengajak untuk mendalami tentang agama Islam itu yang sebenarnya. Yang nggak berbobot itu si Edis. Orang mau bertanya tentang Bibelnya diturunkan, belum beberapa menit diturunkan. Itu kalau si Edis. Cuma dengarin dulu Cuma. Ini saya seorang Kristen, tapi tidak tertarik. Iya saya tahu dari cara mau bicara ketahuan penyembah makhluk. Diskusi-diskusi seperti ini malah saya sebagai orang Kristen tidak tertarik. Kenapa? Kebanyakan itu diskusi. Yang mau narik kamu siapa? Bukan menarik, tapi saya sebagai orang kamu Kristen melihat diskusinya si di sini bukan memberi pemahaman tentang agama yang sebenarnya, malah nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, diakui kan kalau si Edis tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi gini, maksud saya begini. Itu kan si Edis itu mengajak diskusi agama Islam. Jadi emang dia tahu Islam pun? Emang dia tahu Islam? Bisa. Ini gini, dengarin dulu. Emang dia tahu Islam? Dengarin dulu. Iya, saya bertanya, emang dia tahu Islam? Emang dia tahu Islam? Itu kalau diskusi sama Edis, itu sama halnya saya diskusi dengan anjing gila. Bang Afida, barakallah. Hati-hati ya di jalan. Diskusi sama Edis itu sama diskusi dengan kera monyet. Sama. Dia menjelaskan sesuatu berdasarkan dengan suaranya saja, bukan karena ilmu. Kalau dengan ilmu, ayo kita baku adu. Masalahnya dia nggak ada ilmu, dia hanya orang gila. Suruh baca Quran tidak bisa. Habis itu dia menjelaskan Al-Quran, gimana ceritanya? Hanya sesama orang dongo, sesama orang dungu yang saling membodoh-bodohi satu sama lain. Bagi saya di situ orang gila. Ngomong sama dia sama saya ngomong sama monyet. Coba dia berilmu. Nah, tentang Islam, baru dia menghujat Islam pakai ilmu betulan, baru orang dia nggak bisa baca Quran kok bahas Islam. Kamu lihat aja di YouTube saya, ada puluhan video saya debat sama Edis. Itu aja. Lihat aja di situ.
Kau bisa nilai di sana kemampuannya, kualitasnya gimana. Dia itu pelawak. Ya, dibuka, Kacor. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam Gurunda. Ustaz. Siap. Iya, Rahmat, Bunda. gitu. Waalaikumsalam. Gimana persiapannya Gurunda? Sukses ya? Alhamdulillah. Udah pada di Jakarta ini, wedi Bunda hebat. Rahma mending di dulu Bunda. Bunda nggak bisa suaranya nggak ada Bunda. Cuma Karena suaranya hilang-hilang. kalau ngajak diskusi itu kamu harus memberikan ajaran Islam yang menarik sehingga orang Kristen itu bisa membedakan yang mana yang benar. Islam atau Kristen. Susah bang, karena kalian tidak menggunakan akal, susah. Bukan Coba masalah gunakan susah. akal. Kalau Gimana kalian saya gunakan akal, pasti kalian masuk Islam. Tapi karena Dengarin kalian dulu. tidak menggunakan akal, Bagaimana mau masuk saya Islam? Sementara yang masuk Islam itu adalah orang yang berakal. Kau punya akal, kau nggak pakai akalmu. Gimana saya yuk? dengarin dulu, saya ini manusia sempurna punya akal. Iya Saya sempurna secara fisik, tapi akalmu nggak berfungsi. gimana ini dengarin dulu, saya ini seorang Kristen. Bagaimana sih? Iya saya tahu karena saya bau dari sini kelihatan baunya, tercium. Gak usah kau pamer. Saya ini Kristen. Dari bau badanmu aja kita udah tahu kau pemakan babi. Udah, jangan kau ulang lagi. Dari kata-katamu aja itu sebenarnya Lah, ngapain kau bilang aku ini seorang Kristen? Lah, kok kamu pamer? Emang Kristen itu suatu kebanggaan bagi kami? Bukan itu maksud saya. Lucu. Gini, maksud saya itu tunjukkan bahwa diri Anda itu benar-benar di dalam Islam itu ada kata-kata saya damai, Islam, ada makanya saya yang tidak Kristen. menyenangkan orang. Kalau ini kata-katamu terus ini diskusimu ini tidak ada manfaat sama sekali. Kok kamu yang jadi penilai? Sebentar dulu. Kenapa kamu yang jadi penilai? Bukan kau yang jadi acuan. Coba. Berapa? Sudah ratusan orang yang dimualafkan oleh Bang Zuma. Setiap malam, nyaris setiap malam pasti ada yang mualaf. Nah ini yang mau naik ini mualaf sudah ini. Cuma kalau bikin diskusi itu cuma ya. Apalagi saya ini Kristen, terus saya pemakan babi, terus lah itu ngejelek-jelek. Ini gua kasih tahu aja nih Juma. Kok jelek-jelek makan babi kok jelek? Oh berarti makan babi itu jelek ya? Dengarin dulu. Sadarnya kau rupanya kawan. Kalau bikin diskusi itu ya. Ayo David ketawain David. Jelek memperburuk agama Islam sendiri. Itu. Ketawain dia David. Dengarin Juma tuh. Kalau ada Ini sebenarnya si Juma ini sebenarnya ini ya. Provokator. Saya percaya kok, ya benar. Saya percaya Juma ini sebenarnya bukan pelaku Islam. Siapa ini Gacor? Bang Zuma ini setiap hari ada di Indonesia. Bukan masalah ada di Indonesia. Iya, berarti bukan provokator. Yang provokator itu ketika dia itu lari ke luar negeri. Kemudian lalu manas-manasin dari luar. Itu yang manas-manasi umat Islam dari luar. Supaya kita ribut di sini di Nusantara sementara dia enak di luar. Itu provokator namanya. Sulit kan otakmu nggak berfungsi kawan. Kalau mau diskusi berikan. Nah, jadi jangan seperti. Ya udah, kau diskusi dengan saya, kau angkat tema. Judul yang paling tema yang paling berat menurutmu? Ayo. Tidak perlu saya angkat tema. Dari cara pembicaraanmu aja udah tidak menunjukkan seorang Islam kok. Ngapain saya harus angkat tema? Terus lu mau ngapain di sini? Saya hanya bilang aja ke ke Juma, kalau komunikasi tentang diskusi Islam itu, ya, seperti Edis, ya kan begitu. Ada datanya, jadi tidak seperti yang Anda ini. Diskusinya terbuang-buang waktu, nggak ada isinya. Benar. Jadi, waduh, ini malah menuhankan Edis. Saya turunkan aja, nggak ada guna ya. Dari tadi nggak ada diskusi. Mendingan sama David aja. Disuruh angkat tema malah jualan monyet nggak laku dijual. Jualan anjing. Holong, selamat malam Holong. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waduh, sudah mantap. Assalamualaikumnya. Aduh, Holong gimana Holong setelah masuk Islam? Alhamdulillah. Masuk Islam. Sudah mualaf juga katanya Gurunda beliau di krumnya Bang Faruk ya. Holong. Masa sih?
Iya. Holong. Nah, Iya, ya. iya. Iya, coba. Alhamdulillah, masya Allah. Open cam Holong. Iya, Selamat saudaraku. Padahal di rumahnya banyak ini gambar-gambar Yesus. Iya, semuanya Yesus semuanya ditampilkan semuanya. Gambar Yesus, salibnya. Cuman ketika dia bepergian ke mall anggaplah ke toko Bang Juma pakai sepeda motor. Sepulang dari toko, ternyata bannya itu diambil semua, ada yang nyuri katanya Guru. Gara-gara diskusi debat di Komal ini. Iya kan, Holong ya? Peleknya itu diambil dicurinya. Iya, jadi orang tua gimana? Orang Batak ini ya. Orang tua gimana, keluarga? Orang tua masih tetap Bang, cuman aku aja sama anak-anak. Marah berarti mereka? Bukan cuman marah Bang, aku pun udah pindah. Oh, dari rumah yang kemarin itu? Iya. Tapi kok sesingkat itu ya? Kan sama aku baru 2 kali naik di Komal. Udah hampir 2 minggu lah Bang. Oh gitu. Masya Allah. Ya sudahlah, mau kayak mana lagi? Memang Yesus itu cuma rasul untuk Bani Israel kok. Kita jangan mau jadi penumpang gelap di situ. Daripada kena semes sama Yesus nanti kalau datang. Aduh, gimana teman-teman tadi ngajaknya ke tempat Bang Arif. Oke, aku datang. Mantap kali lah. Nah, mana teman-teman Kristennya mana? Suruh aja naik ke sini, diskusi sama saudara kita ini yang baru, masya Allah. Aku baru tahu loh beliau ini mu'alaf. Sudah mu'alaf, ada 2 mu'alaf di sini, membuktikan bahwa apa yang dikeluarkan dari lidah beliau itu setiap harinya itu adalah ilmu yang kemudian mampu membolak-balikan hati manusia. Masya Allah. Ya. Beliau tadi ini yang hantam mentalnya Oten Sekomal. Siapa Bang Eden ya? Iya, bayangkan aja tuh yang punya Komal cuma dapat 20 koin. Bagaimana enggak ngamuk? Wah, Suma ini cuma cari koin di sini. Allah, cari koin katanya yang kasih juga saudara saya. Siap. Ini bukannya yang kemarin katanya, saya masih takut sama inilah lingkungan, apa orang keluarga, apa itu kan kemarin itu baru sempat ngobrol sama saya juga kan? Iya, di kalau sini nggak salah. Gini loh Bunda, di sini tuh memang harus kita takut kenapa? Kan di sini kan 1440 sekian kakak tuh warga dusun di sini itu 95%-nya itu Kristen Bunda. Ya, tapi sepupumu ada yang Muslim kan kau bilang kemarin kan? Keluarga? Ya. Keluargaku bisa dibilang ibaratkan pinang dibagi 2. Oh. Oke. Iya. Keren. Berani berarti dia ambil sikap Gurunda. Tapi memang mukanya muka Muslim sih ku tengok waktu kemarin itu kan. Loh kok ini kok kayak mukanya kayak orang Bugis ya. Si Olong ini. Enggak, kalau sama Bang Juma kan aku itu kan udah ada beberapa kali ya jumpa ya selama iya, dulu betul. tuh kita debatnya pun udah berapa kali. Siap. Iya. Masya Allah. Ya, aku sih jujur aja ya. Selama 8 bulan tuh perjuangan aku itu untuk mencari itu, memperdalam yang namanya ilmu agama tuh selama 8 bulan biar aku dapat tuh. Oh, itulah makanya aku bilang masa baru berapa hari ya ternyata 8 bulan mantap. Iya. Sudah itu. Awal mulanya dulu tuh waktu aku membantai di rumahnya Bang Yusuf. Ketika Bang Yusuf itu bisa saya bilang untuk nyadarkan aku ya. Dia bilang belajar dulu lah. Alhamdulillah. Kan, Masya Allah. semua omongan dia itu saya berpikir gini, ya ada artinya juga kan gitu. Saya pelajarin. Aduh kok dinyalain Bang. Iya. Terima aja, nggak apa-apa. Syukur alhamdulillah, masya Allah. Apa-apa, Itulah makanya aku bilang nggak mungkin lah hanya beberapa minggu ini belajar berdebat terus kemudian. Ya enggak lah. Ya, Cuman rasul kan gitu. Saya itu
berpikir apa omongannya nih kan gitu. Dulu kan saya bilang sama Bang Yusuf, kamu Bang Yusuf jangan ngina-ngina agama aku lah, saya bilang gitu kan. Kalau kamu mau tahu isi lemari aku, masuk dulu ke dalam rumah aku, lalu kamu buka itu pintu lemari aku, baru kamu tahu isinya. Ketika kamu bernarasi tentang masalah Kristen tuh, kamu harus masuk Kristen dulu biar kamu tahu gimana tuh Kristen. Saya bilang gitu kan. Nah, pada waktu itu jawabnya Bang Yusuf enak jawabnya. Iya Bang Holong, saya tahu itu, cuman nggak ada Yesus mengajak saya untuk masuk Kristen, dia bilang gitu. Iya. Betul. Jadi dikasih ayat lah, bentukan ayat ini, lalu kami masuk ke WA, aku sama Yusuf itu kan hampir tiap hari itu ada komunikasi. Masya Allah. Nah, masuk aku lagi ke roomnya Bang Faruk tuh. Seketika itu dulu aku itu masuknya ke Bang Liping ya, Light Liping sama Mikana. Saya selalu dihujat terus ya, dihujat dengan kata aku ini katanya Kristen bodoh, nggak tahu apa-apa. Ya kita namanya belajar ya, kalau aku pintar ngapain belajar kan gitu, menurut aku kan gitu. Iya. Cuman ya itulah, saya pelajarin terus, ya alhamdulillahnya dapatlah apa yang aku cari gitu. Nggak gampang loh itu meninggalkan keyakinan. Udah Nggak berkeluarga gampangnya, rupanya? Udah punya 2 anak. Alhamdulillah. Ya nggak gampangnya sama saya ini sekarang istilahnya berpengaruh semua. Jangankan dalam setelahnya keagamaan, kehidupan sehari-hari untuk kerja aja pun berpengaruh di sini. Ya pastilah itu. Ya cuman bagi Hampir aku ya simpel aja ya dalam berpikir tuh. Namanya kita mencari sesuatu yang benar tuh ya ujian resiko ada kan gitu. Iya betul. Resikonya ada pasti. Ya bisa bilang ya. Holong orang Batak ya, Bang Holong orang Batak ya. Orang Batak. Kalau orang yang apa namanya, yang sering ngargain aku itu setiap datang tuh Bunda Ripa, itu pasti naikin aku, asal lihat aku pasti naikin aku. Holong kan juga sering naik ke Komal ini. Dulu kemarin. Iya sering juga. Oh lain, si Hotang itu beda lagi kan ya? Beda Gurunda, si Hotang beda. Tadi kemana itu saudara saya si Hotang itu? Iya, si Hotang kemana ya? Sudah lama ya. Anaknya disunat, Hotangnya sendiri. Cuman jadi lucu ya teman-teman ya. Nyuruh aku datang masuk sini. Kalau aku Komal tuh lagi live tuh masuk ke Yusuf, masuk ke sini, masuk ke situ kan. Nah lucu aja. Aku jadi heran. Padahal aku Komalnya kebanyakan tuh nyanyi, PK ya kan. Kok jadi mengarah ke sini semua gitu kan? Ya mereka artinya umat Islam senang berarti. Apalagi kalau ada kesaksian. Aku ya jujur aja ya, mata orangnya ada di sini pun ya gimana ya, aku lebih terus terang aja ya. Ya saya berterima kasih untuk teman-teman ya yang support saya, baik melalui DM, baik juga melalui apa namanya koin. Cuman saya bilang kalau kalian tuh ngasih saya koin tuh nggak ada artinya. Karena apa? Karena ini nggak ada, nggak tahu aku apa TikTok nggak tahu maksudnya untuk apa ini. Ada dikasih contoh itu paus apa segala macam tadi, nggak tahu aku itu tujuannya untuk apa, nggak tahu. Nggak tahu. Iya jujur aja. Cumannya contoh Bang, itu bisa diuangkan Bang, bisa diuangkan. Iya kata orang, cuman aku jujur aja belum pernah sejarah. Mau diajarin itu. Kasih. Iya, verifikasi dulu lah. Yang buat TikTok aku ini bukan aku, teman aku dulu. Iya. Cuman contoh seperti Bang DCS, Dokter DCS ya, sama Bang Iman, itu semua bantuan kalian itu memang sangat berguna bagi saya. Sehingga saya itu bisa bayar kontrakan aja. Masya Allah. Tapi kerja Bang? Kerja buruh. Saya dulu sawit, Mas. Syukurlah. Alhamdulillah. Ya mungkin ya kalau saya tahu namanya koin-koin ini ya, yang sering teman lihat aku live tuh ya kan, coba tuh lihat tuh, kadang ada yang ngasih paus, kadang ada ini,
Ya, sampai sekarang nggak tahu aku itu apa gunanya. Makanya saya bilang ini apa ya gunanya gitu. Nanti diajarin Bunda. Mau diajarin bang, gampang itu bang. Itu udah siapa tuh udah ada jutaan ya, udah pernah ditarik. Kalau memang belum ditarik sama sekali ya iyalah jelas. Ya cuman ya saya senang aja ya kan, karena dikasih teman tuh, contoh aku masuk komalnya Bang Faru, Kakak Ripa, apa itu saya lemparin aja. Contoh Bang Yusuf kemarin kan, gas terus aja, dukung dia kan. Ya kuncinya itu aja teman-temannya. Ketika saya berbicara di komal saya tuh, saya nggak mau mengujat, nggak mau ngapa-ngapain walaupun sudah saya tinggalin. Tapi ketika kalian itu istilahnya ngujat saya pertama tuh, itu prinsip saya lebih baik patah daripada bengkok ya. Nah, itu aja prinsip saya. Jadi saya selalu ngomongin saya jangan dihujat, jangan. Contohnya jangan ada omongan enggak bagi saya enggak takut sebenarnya, saya enggak edit TV takut. Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya, dimana perdebatan itu berlangsung. Lucu ya kalau sudah lagi cuma bernarasi lalu sambil ketawa-tawa ya, terpingkal-pingkal itu saya kadang-kadang geli gitu. Geli ya, ikut tertawa karena lucu itu tadi. Memang kadang-kadang cuma itu jahat itu. Kalau sudah ketawa tuh jangankan yang Kristen gitu ya. Pasti kalau Kristen marah gitu wajar. Karena saya sendiri kadang kalau sudah beliau tuh tertawa ngejek gitu, saya sih kadang-kadang ikut takut gitu, ikut takut apa namanya, oleh narasi-narasi beliau tuh. Saya sendiri yang Islam, yang Muslim itu kadang saya ikut ngeri gitu, ikut takut. Apalagi yang makanya tak heran kalau ada banyak Kristen yang ngamuk-ngamuk. Karena memang lagi cuma di kadang-kadang jahatnya bukan main usil gitu. Ya Allah, kadang-kadang ya itu menjadi apa ya, tapi menjadi referensi bagi umat Islam yang lain, pendebater-pendebater yang baru banyak ikut-ikutan gitu ya, narasi-narasi yang lagi cuma bangun dengan tertawanya kadang-kadang juga diikuti gitu. Karena apa ya, itulah lucu itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Irif Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi